Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel dari Aris Munandar. Dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara belajar Excel bagi pemula ya. Oke, langsung saja di sini kita bahas satu persatu ya. Rumus yang pertama di sini ada rumus sum, ada juga rumus produk, average, rumus max, min, serta rumus if ya. Rumus sum biasanya dipergunakan untuk penambahan jumlah yang banyak ya. Sedangkan rumus produk di sini digunakan untuk perkalian. Yang berikutnya setelah rumus produk itu ada rumus average ya. Rumus average biasanya digunakan untuk mencari nilai rata-rata ya. Sedangkan rumus max dicari untuk nilai tertinggi. Rumus min digunakan untuk nilai terendah, sedangkan yang terakhir rumus if itu untuk perbandingan logis antara nilai dengan apa yang diharapkan. Di sini ada data ya. Ada data 5 orang serta nilai-nilai dari semua mata pelajaran yang dikerjakan. Ada MTK, IPA, IPS, bahasa Indonesia ya. Di sini untuk mencari total, untuk mencari jumlah ataupun total, di sini kita pertama menggunakan rumus sum ya. Rumus sum yang kita gunakan untuk mencari total nilai. Jangan lupa pertama kali untuk menggunakan semua rumus diawali dengan sama dengan ya. Kemudian rumusnya kita masukkan sum, kemudian kurung buka, lalu kalian blok dari MTK ke bahasa Indonesia. Jangan lupa juga yang terakhir kurung tutup, kemudian enter. Di sini hasilnya langsung kelihatan 260 ya. Kemudian yang kedua kalian lakukan sama seperti yang barusan, yang tahap pertama dilakukan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian sum, kurung buka, kemudian blok dari nilai MTK sampai nilai ke bahasa Indonesia, kemudian kurung tutup, enter. Jika sudah seperti ini kalian bisa secara cepat ya, kalian blok saja nilai total yang pertama serta yang kedua, kemudian di ujung kanan bawah kalian tarik saja ke bawah, nanti hasilnya otomatis akan muncul seperti ini ya. Di sini otomatis ya, karena pakai rumus, jika kalian rubah salah satu angkanya akan rubah pula totalnya ya. Jadi kalian simak baik-baik langkah-langkahnya agar kalian tidak salah dalam menulis rumus ataupun langkah-langkahnya. Kemudian untuk mencari rata-rata, rumus yang kita gunakan average ya. Jangan lupa juga menggunakan sama dengan di awal, average, kemudian kurung buka, kemudian blok dari MTK sampai bahasa Indonesia, lalu kurung tutup. Kemudian enter ya, sama seperti tadi, bedanya menggunakan rumus saja. Kemudian yang kedua kita hitung lagi sama dengan average, kemudian kurung buka, kalian blok juga dari nilai MTK sampai bahasa Indonesia, kemudian kurung tutup. Jika sudah kalian blok saja nilai rata-rata yang pertama serta yang kedua, kalian tarik bagian bawahnya ya, seperti ini. Oke, yang terakhir di sini kita langsung saja, yang kita cari nilai tertinggi dulu ya. Nilai tertinggi yang kita gunakan yaitu rumus max ya, sama dengan max, kemudian kurung buka, kalian blok semua nilai yang ada pada tabel, kemudian kurung tutup, enter. Di sini nilai tertingginya 88 ya. Kemudian nilai terendah sama dengan min, kurung buka, kalian blok juga semua nilai mata kuliah, kurung tutup, enter lagi. Nilai terendah yang tertera di tabel ini ada nilai 55 ya. Di sini yang terakhir kalian akan mengisi keterangan. Jadi nilai yang tertera di sini lulus tidaknya kalian bisa menggunakan rumus if ya. Rumus perbandingan logis antara nilai dengan apa yang diharapkan.
Di sini ada ketentuannya ya. Jika salah satu nilai lebih kecil daripada angka 60 ya, maka tidak lolos. Jadi jika salah satu nilai ada yang 60 ke bawah, maka tidak lulus ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus if untuk mencari lulus ataupun tidaknya nama-nama yang tertera di tabel ini. Langsung saja kalian klik sama dengan if kurung buka nilai MTK kalian klik, kalian pilih tanda lebih kecil daripada 60, titik koma itu maka ya, maka tanda kutip 2 tidak lulus ya. Jadi jika nilai MTK lebih kecil daripada 60 maka tidak lulus. Jadi setiap ada kata-kata diawali dan diakhiri dengan tanda kutip 2 ya. Titik koma lagi, if lagi, kurung buka, nilai IPA lebih kecil daripada 60, maka titik tanda kutip 2 tidak lulus, tanda kutip lagi, titik koma lagi, fungsi if lagi, kemudian kurung buka, nilai IPS lebih kecil daripada 60, tanda lebih kecil dan lebih besar jangan sampai tertukar ya, maka tidak lulus. Jangan lupa juga tanda kutip 2 di akhirnya, titik koma lagi. Untuk yang terakhir, if kurung buka, nilai bahasa Indonesia ya, tepatnya di kolom G baris ke-14, kalian bisa menggunakan kursor untuk langsung memilih ataupun kalian bisa mengetiknya. Yang penting kalian paham di kolom yang mana, di baris yang keberapa sel yang akan kalian hitung. G14 ataupun nilai bahasa Indonesia lebih kecil daripada 60, titik koma, maka ya tanda kutip 2 di atas tidak lulus, tanda kutip lagi, titik koma lagi, titik koma yang terakhir di sini ya, itu artinya selain itu, titik 2 di atas lulus, titik 2 juga. Di sini karena ada fungsi if 4 kali ya, jadi kurung tutup juga harus 4 kali. Langsung kalian enter. Hasilnya di sini tidak lulus ya, karena ada nilai 55, nilai IPS-nya 55, jadi tidak lulus. Karena di sini ketentuannya jika salah satu nilai lebih kecil dari 60 maka tidak lulus. Oke, langsung saja yang kedua di sini untuk nama Benny, kalian klik sama dengan if kurung buka, nilai MTK D15 ya, lebih kecil daripada 60, maka tidak lulus. Tanda kutip 2 juga, titik koma, fungsi if lagi, kurung buka, nilai IPA untuk Benny ya, lebih kecil daripada 60, maka tidak lulus. Jadi kalian jangan lupa saat menulis kata atau huruf, jangan lupa diawali dan diakhiri dengan tanda kutip 2 di atas ya, karena tanpa itu rumusnya juga tidak berfungsi. Fungsi if lagi yang ketiga di sini untuk nilai IPS F15 lebih kecil daripada 60, maka tidak lulus. Kemudian fungsi if yang terakhir di sini, if lagi kurung buka, nilai bahasa Indonesia
G15 ya, lebih kecil daripada 60, maka tidak lulus. Titik koma, karena di sini sudah semua, maka dari itu tanda kutip lagi lulus ya. Jadi fungsi if itu semakin banyaknya data-data yang akan dihitung, sejumlah itu pula fungsi if yang kita pakai ya. Jangan lupa di sini kurung tutupnya juga ada 4. Jika sudah, kalian blok saja keterangan 1 dan 2-nya, kalian tarik bagian kanan bawah. Sudah tertera semua di sini. Jadi seperti ini ya. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian untuk mengetahui nilai rata-rata ataupun penjumlahan dalam jumlah banyak.